kami bersepakat untuk berada pada barisan Ibu Airin Rahmidiani. Agar kemudian kami membersamai beliau dan harapan, mimpi, dan cita-cita kami atas nama masyarakat Banten, kami titipkan terhadap beliau. Seperti itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di Bagus Podcast. Cuaca hari ini memang panas, makanya kami undang narasumber yang bisa menghangatkan suasana. Akhir Juli, sebulan lagi ke akhir Agustus. Pendaftaran calon gubernur dan wakil gubernur Banten akan diketahui oleh publik. Tapi kita akan tanya. Ini petanya lagi ramai banget nih, lagi viral nih. Semua media membahas soal ada berapa kubu, ada berapa paslon. Kami telah mengundang narasumber. Ini yang ketiga kalinya podcast dengan Saprol. Dulu kita bahas Pilpres, sekarang kita bahas Pilkada 2024. Kita sapa dulu. Sudah hadir Abah Lang Mangkubumi di Bagus Podcast. Assalamualaikum Abah. Waalaikumsalam Bang Saprol. Subhanallah, habis kondangan ini. Habis kondangan. Jadi Saprol paksa hari ini biar kita bahas soal perpilgub Bantenan. Ya. Asik, kalau udah lihat senyum Abah. Menarik ya. Menarik ini. Nah, Abah udah move on dari Pilpres 2024. Setelah pemilu waktu itu, ya Abah langsung Jakarta. Artiannya kita harus melanjutkan apa yang sudah kita buat. Sebuah harapan dan cita-cita. Jadi kami tidak terjerat dalam romantika yang dangkal bahasa Jawa. Jadi kita tidak berlama-lama larut dalam suasana yang menyedihkan. Karena bangsa ini masih perlu kita perjuangkan untuk lebih bermartabat dan lebih berkeadilan. Paten. Kita tahu sosok Abah Lang adalah komandan perangnya Pak Ganjar Mahfud di Pilpres 2024. Tapi bagaimana beliau di Pilgub Banten? Info yang Saprol dapat, beliau ada di barisan yang akan kembali melawan kadernya Pak Prabowo. Ini menarik nih. Bah, ini Juli sudah mengerucut. Sudah hampir tidak mungkin ada lebih dari 2 paslon gubernur. Adanya kubu Gerindra dengan koalisi Banten Majunya, Gerindra, PKS, Nasdem, ada lagi Banteng dan Pohon Beringin. Golkar, PDIP yang santer akan berkoalisi dan akan melawan Andra Soni Dimyati, Airin Ade Sumardi. Gosipnya Abah tetap konsisten ada di merah, tapi dulu Abah pernah kita podcast demi Ganjar tinggalkan Golkar. Nah ini koalisi Golkar dengan PDIP, Abah di Airin Ade ini. Jadi Abah itu sekarang tidak berpartai, Bang. Terlepas daripada Golkarnya, terlepas daripada PDI Perjuangannya, terlepas daripada partai yang manapun, bahwa sejatinya hari ini itu Abah harus cerdas menentukan sikap. Bagaimana memilih, memenangkan, agar kemudian Banten 5 tahun ke depan itu sesuai dengan harapan, mimpi, dan cita-cita masyarakat Banten. Begitu loh. Nah, dari sebuah kajian-kajian tersebut, banyak kita diskusi dengan para tokoh-tokoh ulama juga. Hasilnya ialah kami bersepakat untuk berada pada barisan Ibu Airin Rahmidiani. Agar kemudian kami membersamai beliau dan harapan, mimpi, dan cita-cita kami atas nama masyarakat Banten, kami titipkan terhadap beliau. Seperti itu. Paten, itu salah satu alasan kenapa Abah menjadi Dewan Pembina Santri Airin. Ya.
Dan sudah siap nih tempur lagi dengan kadernya Pak Prabowo. Sudah siap. Nggak kapok-kapok ini lawan Pak Prabowo. Padahal 2014, 2019, 2024 Abah selalu bertarung di panggung politiknya melawan Pak Prabowo. Dan 2024 Pilkada serentak melawan kadernya Pak Prabowo. Kalau kita bicara nasional dengan daerah tentunya sangat jauh berbeda, Bang. Kalau kemarin kita sempat berlawanan, kenapa? Karena kepentingannya nasional. Satu itu. Dan kita punya emosional yang baik dengan salah satu kandidatnya. Hari ini bagaimana kita berbicara wilayah, katakanlah Banten, kenapa Abah melakukan sikap terhadap Ibu Airin? Bukan hanya sekedar sosok yang fenomenal Bu Airin di Banten. Dengan 2 periode di Tangsel, beliau memimpin sangat berprestasi. Bahkan salah satu wali kota yang diunggulkan di nasional loh ya, di nasional. Calon menteri juga. Calon menteri juga waktu itu. Artinya bahwa sosok Ibu Airin itu bukan sosok perempuan yang kaleng-kaleng. Wow. Gitu loh. Dulu kita punya sosok perempuan bernama R.A. Kartini. Kita juga punya sosok perempuan dulu bernama Dewi Sartika. Ada juga Malahayati. Ada juga Nyi Ratu Ageng Serang. Maka hari ini kalau kemudian Banten dipimpin oleh seorang perempuan, ya Indonesia punya sejarah itu, gitu loh. Indonesia punya sejarah itu. Jauh lagi tentang Ibu Airin, kita sama-sama saksikan Bang Saprol bahwa sampai hari ini beliau tidak pernah letih, tidak pernah lelah, tidak pernah merasa capek untuk menyapa masyarakat ke pelosok-pelosok. Dan Abah sempat mendampingi? Abah sempat mendampingi beliau. Abah ingin menyaksikan sejauh mana Ibu Airin berinteraksi dengan masyarakat. Sejauh mana Ibu Airin mencium bau keringatnya rakyat. Sejauh mana Bu Airin memperhatikan SDM dan SDA-nya di Banten ini. Cukup 1-2 kali Abah membersamai beliau, timbullah sebuah keyakinan bahwa Ibu Airin adalah sosok yang pantas untuk memimpin Banten. Seperti itu Bang Saprol. Padahal kalau Saprol buka halaman Pilpres, Ibu Airin adalah lawannya Abah ya? Oh iya. Beliau ketua tim pemenangan daerahnya Prabowo Gibran. Abah barisan paling depan tim pemenangan Ganjar Mahfud. Kok bisa jadi sekarang koalisi ini? Nah, politik itu dinamis. Tadi dari pembukaan saja sudah Abah sampaikan, kepentingan nasional dengan kepentingan daerah itu berbeda. Sekarang jikalau bukan Ibu Airin, lalu siapa? Gitu kan? Dia yang memang sudah teruji menjadi eksekutif. Dan dia rela melepaskan legislatif terpilih dengan suara terbanyak di DPR RI loh. Untuk Banten ya. Beliau suara terbanyak dan beliau lepaskan itu demi apa? Demi rakyat dan kemajuan Provinsi Banten tentunya. Ini sesuatu yang perlu diapresiasi. Tadinya kami bertanya-tanya apakah Ibu Airin mau melepaskan kursi DPR RI-nya. Kami berpikir waktu itu, tidak mungkin. Karena luar biasa perjuangan untuk di RI itu. Ternyata dengan kebesaran hati seorang Airin Rahmidiani, DPR RI itu tidak seelok dan tidak sepenting bagaimana dia berbakti terhadap Banten untuk menjadikan Banten sesuai kembali terhadap marwahnya, yaitu apa? Banten yang religius, Banten yang ekonominya bagus, Banten yang punya SDM-nya itu bagus. Artinya, kalau saya istilahkan terhadap kawan-kawan, membangun untuk maju itu syaratnya satu apa? Berkeadilan. Dan saya percaya, Abah secara pribadi dan kawan-kawan percaya bahwa Bu Airin akan membangun Banten dengan Banten yang berkeadilan. Sekarang udah Airin banget Abah Lang. Kemarin Ganjar banget, sekarang udah Airin banget. Tapi Bah,
Sapro ingin dapat bocoran dari Abalang dulu nih. Ini kan kubu sebelah nih, Pak Andra ini sudah hampir pasti berpasangan dengan Pak Dimyati. Sudah deklarasi, termasuk dengan teman koalisi. Tapi kan Bu Airin ini meskipun informasinya dengan Pak Ade Sumardi sampai hari ini kan belum dideklir ke publik ya. Jadi orang masih bertanya-tanya, jangan-jangan nanti ujungnya Airin Andrasoni. Gimana tuh, Pak? Abah tuh tidak mempermasalahkan itu sebetulnya. Oke. Abah tidak mempermasalahkan Bu Airin berpasangan dengan siapa, Bu Airin akan melawan siapa. Kita tidak berpikir ke situ. Hari ini kita fokus bagaimana mensosialisasikan terhadap masyarakat agar kita berpolitik yang santun, berpolitik yang memiliki etika, politik yang tidak mendobrak batasan-batasan daripada akhlak dan lain sebagainya. Kenapa? Karena kalau kita itu masih berkutit di bagaimana memetakan politik dengan black campaign dan lain sebagainya, ini tidak baik. Ini tidak baik. Generasi muda kita itu akan hancur nanti dengan hal-hal seperti demikian. Maka dari itu kami senang terhadap Bu Airin karena dia menjual visi misi, menjual sebuah program yang programnya itu pro rakyat gitu loh. Programnya itu pro rakyat. Artinya bahwa politik Bu Airin itu tidak menyentuh terhadap hal-hal yang melanggar etika. Beliau mengajarkan tentang bagaimana membangun sumber daya alam dan sumber daya manusianya dengan cara yang baik. Pernah begini, Abah duduk membersamai beliau dan beliau bicara begini. Abah, saya itu ingin menjadi pemimpin yang berkah. Agar kepemimpinan saya dan daerah yang saya pimpin itu bukan hanya mendapatkan apresiasi dari pemerintah dan manusia, tetapi Allah memberikan keridhaan terhadap saya sehingga hidup saya menjadi berkah dengan keluarga saya. Tapi bukankah yang seperti itu biasa disampaikan oleh para calon kepala daerah, Pak? Abah nih dengan Bu Airin baru ini. Artinya kita tidak pernah membersamai beliau di Tangsel dan lain sebagainya, enggak. Abah baru ketemu dengan hari ini. Nah, di saat pertemuan tersebut tentunya kita ngobrol lebih dalam dong. Abah pun ingin mengorek tentang visi misi dan lain sebagainya, sesuai tidak dengan harapan kita gitu kan. Sesuai tidak dengan harapan masyarakat Banten. Dan poin yang lebih penting itu di mana dia mengatakan keberkahan di dalam hidup dengan tidak melanggar sebuah norma-norma etika, norma agama, dan menghalalkan segala macam cara untuk sebuah pemenangan. Ini sebuah penegasan yang luar biasa yang keluar dari seorang calon. Ya, beliau menghabiskan waktu di lapangan, Bang Sapro. Waktu berkeluarganya kurang, waktu untuk healing beliaunya kurang, gitu kan? Beliau tidak bisa berdandan kemudian waktunya habis gitu kan, tidak bisa ngomong anak-anaknya kemana-mana kan begitu. Oh, karena dia punya keinginan untuk menjadi gubernur, tidak juga begitu. Toh banyak kawan-kawan yang lain yang ingin menjadi gubernur pun tidak turun ke lapangan semasif Bu Airin. Gitu loh. Ini soal karakter ya. Soal karakter. Nah, berarti kan Pak Prabowo di Pilpres lalu beruntung ada sosok Bu Airin yang akhirnya memenangkan Pak Prabowo di Provinsi Banten. Meskipun kelihatannya Bu Airin akan bertarung justru dengan kader atau kader murninya Pak Prabowo ya. Ini kan lawan Bu Airin juga nggak kaleng-kaleng. Meskipun kalau dari profiling Pak Andrasoni belum pernah di eksekutif. Beliau saat ini Ketua DPRD Banten. Artinya Bu Airin sudah punya pengalaman di eksekutif. Tapi kan juga kita melihat schedule timeline-nya pilkada. Pak Prabowo dilantik 20 Oktober, pilkada serentak termasuk Pilgub Bantennya 27 November. Artinya dalam 1 bulan sebelum kepemungutan suara, presidennya sudah Pak Prabowo. Kebetulan presiden kita yang terpilih ini adalah Ketua Umum Partai Gerindra. Dan Pak Andrasoni adalah Ketua DPD Gerindra Provinsi Banten. Pasti ada gengsi kalau presiden kadernya kalah,
wah bikin malu nih. Kayaknya akan tempur sengit ini, Bah, di Pilgub Bandung. Gimana tuh, Bah? Itu kan persepsi Wartawan. Persepsi wartawan, Oke. persepsi beberapa tokoh mungkin seperti demikian. Ini yang lebihnya dari Bu Airin. Dia mampu membuat adem suasana di Banten. Sampai hari ini dengan isu yang berkembang dan lain sebagainya, masyarakat masih biasa-biasa saja. Oke. Gitu kan? Masyarakat masih ternyata kerinduan mereka terhadap Bu Airin untuk mengaplikasikan Tangsel di Banten itu lebih banyak, gitu loh. Mereka sedang berharap, coba nih mantan wali kota Tangerang Selatan dengan semua programnya bisa tidak dikembangkan untuk lebih luas lagi di provinsi Banten. Gitu loh. Itu kan sebuah harapan kita. Iya. Makanya kenapa Abah senang dengan Bu Airin? Dia tidak pernah menyinggung ketokohan orang lain, tidak pernah mengatakan dia lebih hebat dari orang lain, tidak juga dia begitu. Dia selalu menghargai siapapun. Siapapun yang akan menjadi, katakan lawannya, gitu kan. Siapapun yang mencoba untuk mengatur segala sesuatunya, dia tidak mempermasalahkan itu. Dia lebih fokus turun ke lapangan, bagaimana dia memperkenalkan diri terhadap masyarakat, agar dia pun lebih dikenal oleh masyarakatnya. Gitu loh. Tak kenal maka tak sayang. Begitu loh. Ini keren nih. Ngomong-ngomong soal adem ini, kita juga sudah bisa menikmati minuman adem nih, Pak. Adem ini ya. Ini ada minum es Indonesia cabang Palima nih, Pak. Cabang Palima. Biar adem ngomongin pilkadanya. Boleh. Soalnya susah mancing Abah Lang nih soal strateginya Ibu Airin. Nah, udah mulai adem. Kita lanjutkan, Mbak. Tapi kan yang repot adalah ini semua sudah memahaminya begini kalau di wartawan. Ini sudah pasti Airin Ade akan lawan Andra Soni Dimyati. Kalau kemudian Abah sebagai Ketua Dewan Pembina Santri Airin, sudah cocok nggak Bu Airin berpasangan dengan Pak Ade Sumardi, Ketua DPD PDIP Provinsi Banten? Itu bukan permasalahan kami tentunya. Itu permasalahannya ada di ranah partai. Ya kan? Antara DPP Golkar dengan DPP PDI Perjuangan. Nah itu komunikasi mereka. Makanya Abah lebih fokus bagaimana membuat satu jaringan yang bernama Santri Airin. Santri ini bukan hanya di agama, Bang Sapron. Ada santri berpolitik, ya. Ada santri apapun itulah disebutnya. Enggak tok yang di pondok pesantren. Enggak tok yang di pondok pesantren. Santri dalam artian ialah siswa. Pembelajar. Bagaimana mereka belajar membangun ekonomi yang baik, ekonomi kreatif, bagaimana membangun sebuah sistem berpemerintahan yang baik, bagaimana mereka bisa berkontribusi dari keagamaan, kepemerintahan, ini pun penting. Maka kita kasih nama menjadi Santri Airin. Ini lebih tegas. Dengan sebuah nama Santri Airin, kami di situ menegaskan diri tidak lagi peduli terhadap siapapun. Kalau mau melawan silahkan lawan. 1, 2, 3, mau banyak sekalipun silahkan melawan. Kami akan fokus bagaimana memperjuangkan nasib masyarakat kami, nasib daerah kami yang bernama Banten. Kita merindukan Banten itu di saat menjelang maghrib, Bang Sapro, ada anak-anak muda, anak-anak kecil, dia pergi ke musola, dia pergi ke majelis-majelis pengajian dengan membawa Quran. Hari ini kita tidak temukan itu. Maka Abah sampaikan ke Bu Airin, Bu, kami itu merindukan saat tersebut. Bisa tidak jikalau kita buat satu program, yaitu mematikan televisi di maghrib sampai ke isya. Kayak semacam program maghrib mengaji. Kita berlakukan terhadap semuanya, agar apa? Agar hubungan emosional anak dengan orang tua lebih bagus. Anak dengan kawan-kawannya lebih bagus. Sehingga kita tidak lagi butuh masukan tentang dunia luar, bagaimana hidup itu sendiri.
Oke. Yang hilang di kita itu yang sudah memudar bangsa Flores, satu gotong royong, musyawarahnya sudah tidak ada, Ya. kerukunannya pun sudah tidak kita lihat hari ini. Sudah Lebih terkesan personal masing-masing, individualis. Oke, itu yang hilang di Banten. Itu yang hilang. Nah ini menjadi PR kita bersama. Bagaimana kemudian Banten itu punya bibit unggul, punya pemuda-pemudi harapan bangsa, gitu loh. Dia yang beragama, dia yang baik akhlaknya, dia yang berbakti terhadap orang tua, agama, negara dan lingkungannya sendiri. Itu yang kita butuhkan. Kalau hari ini kita tidak membina regenerasi seperti itu, maka jangan pernah berharap Banten bisa dibanggakan oleh Indonesia. Tapi kan kalau hanya itu, tak perlu juga Bu Airin dipaksa jadi gubernur. Bisa jadi Menteri Agama misalnya. Menteri Agama bisa saja Bang Sapro. Cuma kalau jadi gubernur lebih tegas saja. Iya. Lebih tegas. Iya. Soalnya Bu Hovifah aja udah jadi menteri, berhenti milih jadi gubernur ya. Nah, jadi banyak lah yang begitu. Artinya bahwa kita harus tahu bagaimana tentang sejarah Banten. Banten yang dibangun dengan susah payah oleh kasepuhan kita, Sultan Maulana Hasanuddin Banten dengan 20 sultannya. Terus Banten yang dirapihkan oleh tokoh-tokoh agama kita, ada Abuya Dimyati, ada Abuya Uci dan Abuya-Abuya yang lainnya. Ini sesuatu yang perlu kita jaga. Tapi kalau bicara soal kebantenan, masih banyak masyarakat kita yang agak sensitif ketika memilih pemimpinnya perempuan. Nah, jadi masih banyak tuh masyarakat di pelosok misalnya bahwa kalau memilih pemimpin ya utamakan laki-laki yang begitu-begitu tuh, Bah. Gimana menjelaskan pendekatan kemarin pun seperti itu tuh? Kemarin pun Abah sempat ditanya. Ada beberapa warga yang bertanya, Bah, emang boleh perempuan memimpin satu daerah? Abah bilang, kamu tahu Ibu Megawati Soekarno Putri tahu memimpin negara loh. Kamu tahu Ibu Atut Hosiah tahu pernah juga loh memimpin Banten. Kamu tahu Ibu Hovifah tahu dia pun menjadi gubernur loh. Jadi Indonesia itu punya sejarah tersendiri, Bang Sapro, yang tidak mengharamkan seorang perempuan menjadi pemimpin daerah. Ya. Bentuk daripada demokratisnya pelaku agama di kita itu terwujud dari banyaknya pemimpin-pemimpin perempuan. Bahwa tokoh-tokoh agama, pemuka agama di Provinsi Banten adalah pemuka agama yang loyalitasnya tinggi, yang demokratisnya tinggi, sehingga dia tidak mempermasalahkan itu. Yang penting sesuai karakternya dan tidak berubah norma-norma Bantennya itu sendiri. Siap. Gitu loh. Soalnya ada dua hal, kalau kami melihat fenomenanya ketika yang berseberangan dengan Bu Airin. Satu isu itu, ada orang yang black campaign-nya kalau memilih pemimpin teman laki-laki. Itu satu yang udah terjawab. Satu lagi yang akan diserang khusus pada sosok Bu Airin. Bu Airin ini dinasti. Ini selalu bangkit lagi nih mau pilkada nih. Medsos rame lagi. Gimana tuh, Pak? Emang kalau selain Bu Airin masih ada yang lebih baik? Ya. Abah pun dipertanyakan, Bang. Ini seperti sedang membangun dinasti. Abah sampaikan. Menurut kamu selain Ibu Airin emang ada yang lebih layak? Kan begitu. Kurang apa beliau? Kalau kita berbicara dinasti, ya lebih baik beliau nyaman di DPR RI. Tidak beresiko. Ya kan? Tidak beresiko dengan pembicaraan orang dan lain sebagainya. Berhubung beliau itu berjiwa besar, berpikir tentang bagaimana Banten ini harus maju dan lebih baik, dia lepaskan kursi legislatif DPR RI dan dia pilih untuk bekerja lebih keras
lebih kuat, lebih dipusingkan dengan opini-opini yang berkembang. Tetapi kata Bu Airin, tidak masalah. Jikalau perlu, badan saya wakafkan untuk Banten. Untuk Banten lebih baik lagi. Ini udah... Itu kan sesuatu yang luar biasa, Bang Sapro. Patut kita apresiasi. Gitu loh. Emangnya Pak Jokowi aja yang boleh bangun dinasti gitu, Pak? Enggak. Abang nggak kesana. Itu bukan urusan apa itu. Susah mancing apalang. Lalu, Bah, di 2 pertanyaan terakhir ini, akan konsen kemana santri Airin ini? Santri Airin itu lebih mengenalkan terhadap masyarakat lapisan paling bawah. Masyarakat grup ngaliwet lah kalau Abang bilang. Ngaliwetan dan lain sebagainya. Abah hanya menyampaikan bahwa Ibu Airin itu ingin membangun Banten, memajukan Banten dari sisi pendidikan, ekonomi, kesehatan, dan lain sebagainya. Agar kita tidak lagi menyaksikan ada orang yang mau lahiran pun sulit, puskesmasnya pada penuh, gitu kan. Artinya bahwa sarana prasarana kesehatan, pendidikan, dan lain sebagainya perlu diperbanyak lagi di kita nih. Contoh bagaimana di Malingping gitu kan, jauh ke Lebak, kabupatennya Kabupaten Lebak. Jadi kalau warga Malingping, warga Bayah ingin mendapatkan layanan kesehatan yang layak, mereka harus jauh, Bang Sapro. Di Malingping pun ada, gitu kan. Tapi terkadang yang namanya dokter itu mereka memilih-milih kan, warga pilih-pilih kan begitu. Ada sugesti, ke Lebak, ada sugesti ke Siloam, sugesti ke mana-mana. Nah, jikalau Banten punya rumah sakit yang bagus, dan di setiap kecamatan bahkan desa ada puskesmas, layanan kesehatan, ini kan lebih baik buat kitanya. Tidak ada antrian orang hanya sekedar sakit kepala ngantri gitu loh. Iya. Bahkan ada warga di Banten Selatan yang harus ditandu saking jauhnya ke fasilitas kesehatan. Gitu. Itu salah satu hal bagaimana Bu Airin dari visi misinya. Gitu kan, sarana prasarana kesehatan, pendidikan dan lain sebagainya. Ini menjadi sebuah harapan yang tinggi bagi kami. Karena orang-orang seperti kami itu orang-orang yang tidak mampu bayar BPJS, Bang Sapro. Terwakili Sapro, maaf. Gitu loh. Kemudian kami itu diharamkan untuk sakit, jangan sakit. Karena kamu tidak punya BPJS. BPJS aja nunggak. Nah, itu pun Abah sampaikan. Ini di daerah Ibu banyak hal-hal yang seperti ini kita temukan. Orang-orang yang mau berobat tetapi mereka tidak punya uang. Sampai mau nambah anak juga mikir-mikir lagi, Pak. Siap. Sebelum ke pertanyaan pamungkas, kita review dulu di Pilgub Banten 2017. Pak Wahidin, Pak Andika melawan Pak Rano dan Kiai Haji Embai. Pak Rano, Kiai Haji Embai menang di 6 kabupaten kota. Sementara Pak Wahidin Halim dan Pak Andika hanya menang di 2 kabupaten kota, Kabupaten Serang dan Kabupaten Tangerang. Tapi Pak WH dan Pak Andika yang dilantik. Nah, kalau melihat skema yang sekarang nih, Bu Airin jika nanti clear dengan Pak Ade, Bu Airin Tangsel, Pak Ade Lebak. Kemudian Pak Andra Soni Kota Tangerang, Pak Dimyati Pandeglang. Artinya pertarungannya akan ada di Kabupaten Tangerang dan Kabupaten Serang lagi-lagi. Apakah santri Airin ini akan garap berbeda untuk 2 daerah ini, atau udah tahu kekuatan Bu Airin di sini kekurangannya di mana? Sudah sampai ke sana nggak itu, Bah? Biar sosialisasinya makin... Jadi, Bang Sapro, Bu Airin saja, dari 1.552 desa kelurahan yang ada di Banten, 155 kecamatan, 8 kota kabupaten. 8 kota kabupaten sudah dia lalui. 155 kecamatan sudah dia kunjungi. 1.552 desa dan kelurahan sudah Bu Airin pijaki. Ya kan? Artinya Bu Airin itu lebih mengenal di daerahnya seperti apa dan lebih dikenal. Lebih populer. Maka tugas kami hanya menjaga sebuah pemenangan saja. Karena nama Bu Airin itu
bukan lagi populer, elektabilitasnya pun sudah di atas rata-rata. Gitu kan? Nah, kami hanya salah satu bagian kecil daripada pemenangan Bu Airin. Hanya saja kami akan merasa berdosa jikalau kami tidak terlibat dalam sebuah pembangunan Banten. Asik, berdosa itu. Berdosa itu. Ngeri bener ini. Siap. Ini pertanyaan pamungkas, Pak. Siap. Kader-kader Gerindra di 8 kabupaten kota se-Banten ini lagi apa? Lagi antusias-antusiasnya. Mereka bilang Pilkada serentak 2024 mengharapkan Prabowo efek. Artinya momentum Gerindra untuk tidak hanya menang di Pilgub Banten, tapi juga menguasai di kepala daerah kabupaten kota. Prabowo efek yang mereka harapkan. Sementara Abah kembali berdiri berseberangan dengan penguasa di tingkat pusat. Seberapa menakutkan atau bagi Abah biasa aja kalau Prabowo efek toh juga terjadi, rasa-rasanya Kang Andra Soni dan Pak Dimyati bisa mengejar ketertinggalan popularitas ataupun elektabilitasnya. Gimana tuh versi Abah? Ketakutan dengan keberanian itu beda tipis. Ada orang yang takutnya luar biasa, dia bisa melebihi batas ketakutan sehingga melakukan banyak hal. Begitupun orang yang berani disebut, ya kan? Pasti akan melakukan banyak hal. Maka dari awal Abah tidak bicara di situ. Kami tidak bicara kami paling berani atau kami orang yang paling takut, tidak. Tidak. Abah hanya berpesan terhadap kawan-kawan semua, sampaikan visi misi, sampaikan sosok Bu Airin dengan baik dan benar. Jangan rendahkan martabat orang lain. Karena menang dengan tidak terhormat itu tidak enak, gitu loh. Iya. Gitu loh. Menang dengan tidak terhormat itu tidak enak. Jadi harus menang dan terhormat. Dan terhormat. Kalau kemudian Bu Airin minta Abah nemenin sampai ikut ke panggung kampanye, gimana, Pak? Ya, Abah akan gas itu, Bang Sapro. Jadi sekarang itu Abah pun sudah tidak lagi berpikir untuk memenangkan Bu Airin harus begini-begitu. Abah hari ini berpikir bagaimana saya berkontribusi untuk Banten yang berkebetulan sekali visi misi Bu Airin, program-program Bu Airin itu sesuai dengan harapan, mimpi dan cita-cita kami, begitu. Cocok sekali. Nyekrup. Paling terakhir, Pak. Kalau akhirnya ini jadi hanya 2 paslon, 2 kubu. Kami para jurnalis menghitung paling pahit. Wah, Banten bisa terbelah nih. Karena hanya akan ada 2 paslon. Gimana Abah biar masyarakat Banten ini menyikapi pilkada serentak terutama Pilgub Banten tidak juga terkotak-kotak, 2 kubu bertempur terus sehingga pembangunan Banten pasca pilkadanya malah menjadi siapapun yang terpilih hanya mementingkan kelompok dan tim pemenangannya. Gimana, Pak? Kita pun harus berpikir tentang bagaimana program nasional agar bisa berjalan dengan baik, Bang Sapro. Kan begitu. Bukan hanya kepentingan atau program-program daerah bisa berjalan dengan baik. Tetap ada andil nasional, bagaimana program-program nasional pun harus berjalan dengan baik. Ini pun harus kita pikirkan, kan begitu. Di saat orang berbicara bahwa ini akan pecah kongsi, kemarin pun kita dikatakan demikian dan tidak pecah belah. Ya, Abah kembali tegaskan, masyarakat Banten itu sudah lebih dewasa dalam berpolitik. Lebih dewasa dalam menentukan sikap. Dewasa bagaimana mereka harus berbuat. Jadi masyarakat Banten itu sudah tidak bisa dibeli dengan apapun itu. Gitu loh. Iya. Mereka sudah berpikir bagaimana anak saya agar bisa masuk S1, bagaimana anak saya bisa S2, bagaimana anak saya bisa mendapatkan beasiswa, agar dia itu berpendidikan tinggi. Mereka sudah berpikir ke sana. Bagaimana agar saya itu bisa membayar puskesmas, saya bisa bayar rumah sakit di saat saya sakit, kan begitu. Atau hal-hal yang lainnya. Jadi kita perlu apresiasi naiknya kedewasaan masyarakat Banten. Jadi demokrasi tumbuh di Banten. Demokrasi tumbuh di Banten. Penutup, Bah, karena durasinya juga sudah terbatas. Nanti 27-29 Agustus saat pendaftaran ke KPU, saat Bu Airin daftar,
entah hari ini sama Pak Ade ataupun bisa ganti lagi, Abah akan mendampingi ke KPU. Ingin hati sih mendampingi. Ingin hati mendampingi. Tapi kan Abah bukan ring 1 di sana, gitu. Bukan orang partai, bukan tokoh nomor 1 juga, gitu kan. Rendah hati, jadi benar. Kita ngikutin aja lah, gitu. Kita ngikut aja. Baiklah, atur nuhun. Paling tidak kami sudah tahu di mana posisi Abah di Pilkada serentak 2024. Langsung menguning kembali Abah. Yang terpenting siapapun yang terpilih nanti, baik Bu Airin maupun Pak Andra Soni, kita harus ingatkan dari sekarang bahwa banyak PR di Banten, Bah. Penganggurannya masih tinggi, kemiskinannya juga masih tinggi, kesejahteraan masyarakatnya itulah yang diutamakan. Tentu apapun nanti hasilnya kita akan undang lagi Abah Lang, karena ini pertarungan ulangan nih. Bagaimana Abah Lang dulunya bertarung dengan Bu Airin, saat itu Bu Airin bersama dengan Pak Andra memenangkan Pak Prabowo, justru sekarang kebalik. Abah Lang yang di belakang Bu Airin justru berseberangan dengan Pak Andra Soni. Kita akan undang lagi para tokoh-tokoh besar di Banten untuk berbicara soal Pilgub Banten 2024, tentu yang untuk menginspirasi dan membuat kita tetap bersatu meskipun berbeda pilihan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.